Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Kusumadewi. Saya dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 231270016 dengan prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam yang membahas tentang seni budaya pada masa Bani Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua topik pembicaraan. Yang pertama, tentang kehidupan seni dan budaya pada masa Bani Abbasiyah, dengan tujuan kita dapat mengetahui seni dan budaya pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, saya akan membahas tentang contoh seni dan kebudayaannya, dengan tujuan untuk mengetahui apa saja seni dan kebudayaan yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Sebelum kita akan membahas materi yang pertama tentang kehidupan seni dan budaya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian Daulah Bani Abbasiyah. Walaupun udah dijelaskan kemarin, tapi saya akan sedikit mengulas materi tersebut. Jadi, Daulah Bani Abbasiyah itu merupakan masa kekhalifahan yang berkuasa selama masa kejayaan Islam. Kejayaan Islam ini dapat berkembang atau ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Pada poin tersebut yang sudah dijelaskan dalam pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya, saya akan bahas tentang budayanya tersebut. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang kehidupan seni dan budaya pada masa Bani Abbasiyah. Jadi, pada masa Bani Abbasiyah ini, para khalifah Daulah Abbasiyah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Di sini, seni yang dikembangkan pada masa Bani Abbasiyah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, seni musik. Yang kedua, seni sastra. Dan yang terakhir yaitu arsitektur. Sebelum kita akan membahas tentang lebih rincinya tentang seni musik, seni sastra, dan arsitektur tersebut, saya akan memberikan atau mengasih tahu tentang kalian bahwa pada masa Bani Abbasiyah itu memiliki sastrawan. Yang pertama yaitu Ibnu Mukafa. Beliau sebagai penerjemah sastra-sastra Persia. Yang kedua ada Abu Nawas. Beliau sebagai penyair Arab klasik. Dan yang terakhir yaitu ada 2 sastrawan, yaitu Ibnu Muqiyah bin Bawab dan Yaqut al-Mustasim. Beliau sebagai penemu seni kaligrafi. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang contoh seni dan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Jadi yang pertama itu adanya seni musik. Jadi seni musik di sini yaitu salah satu ciri atau nyanyian warisan dari zaman Daulah Bani Abbasiyah dengan memiliki ciri ringkas dalam melodi tetapi kuat dalam ritminya. Yang selanjutnya itu ada contoh alat musik pada zaman dinasti Abbasiyah ya. Yang pertama ada alboka, yang kedua ada hurdi-gurdi, yang ketiga ada timpani, dan yang terakhir itu ada kecapi. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan alat musik kecapi tersebut atau udah biasa ditonton atau dilihat alat musik-musik tersebut. Yang kedua itu ada seni sastra, yang dimana pada seni sastra ini kemajuan bidang seni sastra pada masa dinasti Abbasiyah dapat dicapai karena para sastrawan diberi kebebasan dan tidak terikat dengan usaha mempertahankan kemurnian Arab. Sastra yang berkembang pada masa ini meliputi syair, prosa, dan novel. Yang terakhir ada arsitektur. Di bidang arsitektur, Bani Abbasiyah mengembangkan ciri khas tersendiri, terutama dalam hal dekorasi bangunan. Jadi, pada arsitektur Bani Abbasiyah ini, para arsitektur biasa membangun atau membuat rancangan bangunan dengan memperkokoh suatu bangunan itu dengan ciri khasnya mereka menggunakan batu atau bebatuan ya. Dan mereka menghasilkan atau membuat istana dan masjidnya. Kita akan membahas sedikit tentang yang pertama itu istana yang dibangun pada masa Bani Abbasiyah. Jadi istana yang dibangun pada masa Bani Abbasiyah itu ada Istana Uhaidir Abbasid, ada Istana Zausak Al-Qahtani, dan ada Istana Hasr Al-Asik.
sesuai pada di gambar tersebut. Bisa teman-teman pahami atau teman-teman lihat tentang istana-istana tersebut. Selanjutnya, pada masa Bani Abbasiyah ini, para arsitektur membuat masjid yang dibangun pada masa Bani Abbasiyah tersebut. Yang pertama ada Masjid Agung Samara. Kenapa dinamakan Masjid Agung Samara? Karena terletak di kota Semara atau di negara Irak dan dibangun pada abad ke-9 tahun 848 dan konstruksinya atau proyeknya tersebut selesai pada tahun 852. Masjid Agung Samara ini dibangun oleh Khalif Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mutawakkil yang berkuasa di Samara tahun 847 sampai 861. Jadi penemu Masjid Agung Samara itu Samara tersebut yaitu Al-Mutawakkil yang sudah berkuasa di Samara selama beberapa tahun dari 847 sampai 861. Pada gambar kedua itu ada Masjid Ibnu Tulun. Kenapa dinamakan Masjid Ibnu Tulun? Karena masjid tersebut itu dibangun pada masa kepemerintahan Ahmad Ibnu Tulun yang berada di Kairo, Mesir. Masjid tersebut dibangun pada tahun 876 sampai dengan 879. Jadi, siapa Ahmad Ibnu Tulun tersebut? Beliau adalah penguasa pertama yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun. Pada gambar yang ketiga itu ada Masjid Al-Khulafa. Kenapa Masjid